Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Kamila Aulia Zahra dengan NIM 1911040020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan observasi yang telah saya lakukan di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Baik, langsung saja. Berdasarkan hasil observasi, berikut latar belakangnya. Salah satu komponen yang dianggap penting dalam memajukan dunia pendidikan adalah guru. Sebagai seorang guru dituntut mempunyai 4 kompetisi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk menjadikan tenaga pengajar yang profesional dan terampil, maka perlu dilakukan sebuah pengenalan lingkungan persekolahan yang disingkat dengan PLP. Praktek pengenalan lingkungan persekolahan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan kemampuan profesional guru dalam upaya tingkah laku mengajar di kelas. Perubahan tingkah laku yang diharapkan adalah perubahan positif menuju hasil belajar siswa. Perubahan tingkah laku tersebut dapat tercapai jika mahasiswa diberikan latihan-latihan tersebut. Maksud dalam program mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau yang disingkat dengan PLP 1. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, mahasiswa atau calon guru dituntut sedemikian rupa dengan berbagai ilmu yang relevan sesuai dengan studinya melalui kegiatan jenis mata kuliah proses belajar mengajar. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai calon guru ditugaskan untuk melaksanakan pengenalan lingkungan persekolahan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keadaan kultur sekolah di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar? Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan good praktik yang diterapkan pada UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar? Selanjutnya, bagaimana kelengkapan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru pada UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar? Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar? Dan yang terakhir, bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas pada UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Selanjutnya, tujuan dari mata kuliah PLP 1 adalah untuk memantapkan kompetisi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetisi akademik bidang studi dan memantapkan kemampuan awal calon guru mengembangkan perangkat melalui yang pertama pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, yang kedua, pengamatan langsung good praktik yang diterapkan di sekolah. Selanjutnya, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Selanjutnya, menelaah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhir, pengamatan langsung mengenai proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, manfaat. Adapun yang pertama, manfaat teoritis. Hasil observasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi observer selanjutnya yang ingin melakukan observasi yang sejalan dengan ini. Selanjutnya, manfaat praktis. Untuk yang pertama, bagi observer, mampu mengembangkan tulisan tentang kultur sekolah dan good praktik yang dapat diterapkan di sekolah. Selanjutnya, mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai aturan yang berlaku. Dan selanjutnya, mampu mengembangkan media dan evaluasi pembelajaran sesuai aturan yang berlaku. Dan manfaat praktis untuk bagi pembaca yaitu menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi. Selanjutnya untuk bab 2 yaitu mengenai kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengenalan lingkungan persekolahan. Pengenalan lingkungan persekolahan yang selanjutnya yang disingkat dengan PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Dan adapun definisi dari pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Kultur inilah yang menjadi pembeda antara sekolah satu dengan yang lainnya. Adapun menurut Gareth R. Jones dan Jennifer M. George pada tahun 2009 yaitu kultur sekolah adalah sebuah organisasi sekolah ada yang memiliki kultur kuat atau disebut strong dan ada pula yang lemah yang atau disebut dengan weak. Ketika warga sekolah dari
kepala sekolah hingga bagian kebersihan memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai yang disepakati bersama, maka sekolah tersebut memiliki kultur yang kuat. Sebaliknya, jika sekolah atau sebagian warga sekolah tidak memiliki komitmen terhadap implementasi nilai-nilai yang disepakati, maka sekolah tersebut memiliki kultur organisasi yang lemah. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran sekolah. Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Adapun dalam KBBI pada tahun 2007 yaitu perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Adapun menurut Zuhdan dan kawan-kawan pada tahun 2011, perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, implementasi kurikulum sekolah. Menurut Soedijarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Adapun di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih lanjut, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama peningkatan iman dan takwa, kedua meningkatkan akhlak mulia, ketiga meningkatkan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, keenam tuntutan dunia kerja, ketujuh pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kedelapan agama, kesembilan dinamika perkembangan global, dan yang terakhir persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Dan juga strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dan mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu sistem evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Selanjutnya yaitu bab 3, metode pengamatan. Yang pertama, metode pengumpulan data. Sumber data dari observasi ini meliputi pengamatan terhadap kegiatan di kelas maupun di luar kelas serta wawancara terhadap guru mitra. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yang pertama, metode observasi. Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu wawancara. Salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau di mana yang dimaksud di sini yaitu guru mitra. Selanjutnya, langkah-langkah pengumpulan data. Ada dua. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data dan tahap pengamatan dan analisis. Selanjutnya, prosedur analisis data. Adapun prosedur analisis data yaitu mengumpulkan data hasil observasi, kemudian data yang telah dikumpulkan diamati dan dianalisis, dan juga dilakukan pemeriksaan kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Dapat dilihat bahwa profil sekolah, nama sekolahnya yaitu UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Nama kepala sekolah yaitu Dr. Andes Ramli MPD. Alamat sekolah yaitu di Jalan Tamalate 6 nomor 2 Perumnas Makassar. Untuk nomor teleponnya yaitu 0411862232 dan untuk FAX-nya yaitu 0411868415. Selanjutnya kode posnya yaitu 90222. Untuk email dari sekolah SMP Negeri 13 Makassar yaitu smpn13_mksr@yahoo.co.id. Untuk websitenya yaitu http
www.smpn13makassar.sch.id. Untuk nomor MPSN yaitu 403073334. Akreditasi dari sekolah SMP Negeri 13 Makassar yaitu A dan status sekolah yaitu negeri. Selanjutnya kultur sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan dalam pelaksanaan kultur sekolah di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar yaitu terlaksana dengan baik. Adapun yang dimaksud yaitu keterlaksanaan kegiatan 3S senyum sapa salam di sekolah yang diterapkan oleh warga sekolah. Kondisi awal belajar cukup tertib dilaksanakan di sekolah. Penggunaan seragam yang dipatuhi oleh siswa yaitu baik pembelajaran secara offline maupun online ketika dilaksanakan secara Zoom. Siswa juga sangat ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan di sekitarnya. Siswa juga selalu diingatkan untuk selalu menjaga ketenangan di dalam kelas ketika proses pembelajaran dimulai. Siswa pun selalu dianjurkan untuk memanfaatkan waktu ketika pembelajaran sedang berlangsung. Adapun untuk suasana kelas selalu tercipta dengan tenang dan nyaman. Untuk suasana di sekolah pun cukup menyenangkan. Juga tersedia fasilitas mencuci tangan dan di beberapa tempat di dalam lingkungan sekolah. Dan adapun untuk upacara belum dilaksanakan di sekolah karena sistem pembelajarannya masih semi daring. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan pada struktur organisasi dan tata kerja yang ada pada UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar yaitu terdapat bagan struktur organisasi di sekolah dan dengan kondisi yang baik dan terpajang di sekolah. Selanjutnya visi misi sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, visi dan misi sekolah telah dicetak berbentuk spanduk dengan ukuran yang besar dan terpajang di lingkungan sekolah. Adapun tempat terpajangnya visi dan misi sekolah yaitu di samping gedung kantor sekolah dan di dalam ruangan kantor sekolah. Dan dapat dilihat bahwa guru maupun siswa di sekolah mitra sangat menerapkan visi dan misi sekolahnya dengan baik. Selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Adapun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dimaksud yaitu OSIS, Pramuka, PMR, dan olahraga. Dan masing-masing dari kokurikuler dan ekstrakurikuler memiliki pembina yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Baik, selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran dan kurikulum sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, perangkat pembelajaran yang ada di sekolah sangatlah lengkap, karena telah tersedia administrasi pembelajaran seperti buku kurikulum, silabus, program semester, RPP, buku penilaian, daftar nilai, analisis, daftar evaluasi, buku bank soal, buku perbaikan dan pengayaan, buku bimbingan dan konseling, jadwal pelajaran, dan kalender pendidikan. Dan adapun untuk administrasi kelas juga sangat lengkap seperti daftar kelas, daftar hadir siswa, papan absen harian, grafik absen, buku mutasi siswa, buku keuangan, buku tamu, buku penerimaan dan pengembalian rapor, daftar inventaris kelas, dana kelas, dan catatan prestasi siswa. Selanjutnya untuk pengamatan dokumen kurikulum terlaksana dengan baik seperti tersedianya dokumen pertama buku kurikulum sekolah, tersedianya dokumen kedua yaitu buku 2 kurikulum sekolah yang berisi silabus mata pelajaran, tersedianya dokumen ketiga yaitu buku 3 kurikulum sekolah yang berisi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dan tersedianya dokumen penunjang kurikulum yang dimiliki oleh guru. Selanjutnya yaitu pada implementasi kurikulum sekolah, saya menanyakan beberapa butir pertanyaan pada guru, di mana guru tersebut menjawab dan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang ditetapkan di sekolah UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar, yaitu kurikulum 13. Selanjutnya implementasi kurikulum ke-13 di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar tersampaikan dan dijalankan dengan baik pada sekolah. Selanjutnya, perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya yaitu pada K13 siswa lebih aktif dibanding guru dan menekankan siswa agar lebih aktif dalam kelas maupun pengerjaan tugas. Guru tidak lebih banyak bicara melainkan lebih pada keaktifan siswa. Sedangkan kurikulum sebelumnya menekankan untuk guru lebih banyak menjelaskan kepada siswa. Selanjutnya, kelebihan dari kurikulum K13 yaitu siswa lebih aktif dan kekurangannya yaitu susah bagi siswa yang malas untuk belajar dan mencari tahu. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran dan sistem evaluasi.
Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, strategi pembelajaran dan sistem evaluasi mulai dari kegiatan pendahuluan hingga kegiatan penutup yaitu terlaksana dengan baik karena untuk kegiatan pendahuluannya yaitu guru sebaik mungkin mengontrol dan mengkondisikan suasana pembelajaran agar menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya yaitu kegiatan inti yaitu guru membantu, membimbing, dan mendorong siswa dalam proses pembelajaran. Dan untuk kegiatan penutup, guru selalu memberikan refleksi kepada siswa dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Adapun untuk kesimpulan yaitu dari hasil pengamatan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP1 ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, visi dan misi sekolah, kokurikuler dan ekstrakurikuler, perangkat pembelajaran dan kurikulum sekolah, serta strategi pembelajaran dan sistem evaluasi sekolah agar mahasiswa siap untuk terjun ke dalam lapangan persekolahan dan menjadi guru yang berprofesional. Selanjutnya itu saran. Dari hasil pelaksanaan kegiatan PLP1 ini, saya ingin memberikan saran kepada pembaca bahwa kultur sekolah sangat perlu untuk diterapkan di sekolah. Begitupun dengan visi dan misi dari sekolah, guna untuk menciptakan sekolah yang berkarakter unggul serta memiliki mutu yang baik. Baik, selanjutnya berikut lampiran dari kegiatan PLP yang telah saya laksanakan di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Yang pertama yaitu dokumentasi foto visi dan misi UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar yang dipajang di samping gedung kantor. Selanjutnya itu berikut dokumentasi foto struktur organisasi dan tata kerja yang dipajang di ruangan kantor SMP 13. Selanjutnya yaitu berikut foto dokumentasi ketika saya mewawancarai guru untuk sebagai kelengkapan lembar observasi kegiatan PLP1 ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai laporan hasil observasi di UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.